Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang saat ini yang diam-diaman kamu dengan dia lagi diam-diaman, apakah dia kangen sama kamu? Oke. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang itu dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Apakah dia kangen sama kamu sekarang? Kalau aku melihat sebenarnya hubungan ini tuh sudah lama berpisah ya, sudah lama tidak intim lah ya. Ya kalian sudah lama berpisah. Cuman aku melihat bahwa sebenarnya dia ini masih memiliki ketergantungan terhadap kamu, atau bisa jadi dia ini orang yang takut sendirian. Ya dia takut sendirian sehingga walaupun hubungan kalian ini sudah berakhir dan mungkin juga sudah cukup lama berakhirnya, tapi dianya itu kayak masih selalu hadir di kehidupan kamu, masih sering muncul pergi gitu ya, datang dan pergi sesuka hati dia. Baik itu secara fisik ataupun energi yang datang gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini dia ingin kembali kepadamu, maka aku melihat di sini dia harus bisa melepaskan mekanisme coping yang tidak sehat untuk membuat perubahan secara signifikan di kehidupan percintaan kalian. Ya, jadi kenapa kalian bisa berpisah? Ini karena ada situasi coping, situasi yang berulang terjadi di hubungan kalian, dan itu situasinya menurut aku toksik atau ya tidak sehat gitu ya. Nah itu yang mungkin membuat kalian memilih untuk pergi meninggalkan dia atau kalian berpisah gitu, karena ada situasi coping yang selalu terjadi dan kalian sudah muak dengan situasi itu, sudah capek gitu ya dengan situasi itu. Dan aku melihat bahwa hubungan kalian ini seperti tidak ada tanggung jawabnya gitu ya, tapi tetap ingin bertahan gitu. Jadi kayak mana situasinya tuh kayak melepas ya karena tidak mau bertanggung jawab, tapi dia tetap ingin bertahan karena dia takut sendirian atau karena dia bergantung sama kamu gitu ya. Bergantungnya dari segi apa? Banyak hal ya, mungkin memang dari materi atau mungkin dari perhatian, kasih sayang seperti itu ya, waktu atau apapun itu gitu ya. Jadi makanya di sini dia kayak selalu melekat sama kamu gitu, baik secara fisik ataupun secara energi. Dan aku melihat di sini tuh ketergantungan yang dia miliki terhadap hubungan ini dan terhadap kamu itu justru malah tidak memajukan atau tidak membuat hubungan kalian lebih berkembang ya, justru malah membuat kalian capek aja gitu ya dengan hubungan yang gak pasti, dengan hubungan yang gak langgeng seperti itu.
Dan aku melihat di sini sebenarnya dia merasa nyaman sama kamu, ya. Sebenarnya di sini dia merasa nyaman. Dan kenapa dia nggak mau pergi dari kamu? Kalau misalkan kalian ini sudah menikah, ya, bisa jadi karena dia merasa nyaman atau merasa bertanggung jawab, ya, atau bisa jadi merasa takut akan kesendirian, ya, sehingga ya dia masih bertahan walaupun sebenarnya hubungan kalian itu sudah membosankan, sudah melelahkan, capek kayak gitu, ya. Jadi kalaupun dia ingin langgeng sama kamu, ya dia harus bisa melepaskan mekanisme coping yang ada di hubungan kalian gitu. Karena aku lihat di sini tingkat ketergantungan dia cukup tinggi sama kamu. Dan aku melihat bahwa memang salah satu di antara kalian ini sebenarnya tuh punya masalah tentang tentang sulit menstabilkan emosinya kalian. Ya, jadi ada seseorang di sini, entah ini kamu atau dia, secara emosional itu tidak stabil dan akhirnya menyebabkan masalah di hubungan kalian, ya. Dan ketidakstabilan atau kesulitan emosional yang dia alami ini karena dia memperlakukan kamu dengan rasa tidak hormat atau tidak perhatian, atau selalu memberikan perhatian yang tidak layak terhadap kamu gitu, ya. Mungkin dia lebih memprioritaskan yang lain, atau dia lebih memperdulikan pekerjaannya, keluarganya, atau pasangan lain bisa jadi. Sehingga di sini inilah yang mungkin membuat kamu mengambil keputusan untuk sendiri aja gitu, ya. Sendiri aja dulu untuk menenangkan diri menghadapi masalah apapun yang menjadi pemicu pergejolakan hubungan ini, terus juga pergejolakan di diri kamu, ya, di perasaan kamu, tidak dihormati, tidak diperhatikan, seperti itu. Dan juga memang ternyata ada indikasi ketidakjujuran atau dia menipu kamu, ya. Atau bahkan skenario terburuknya dia pernah melakukan suatu pelecehan gitu, entah terhadap kamu atau terhadap yang lainnya, seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini sebenarnya yang bermasalah dia gitu, ya. Yang bermasalah ini dia. Bahkan aku merasa bahwa si dia ini kayak bukan hanya dia sih, kamu juga, ya. Kamu dan dia ini merasa kayak kalian itu terjebak dalam hubungan yang toksik, ya. Aku lihat di sini, dan aku melihat bahwa si dia ini kayak menunjukkan perasaan terpojok atau terjebak dalam hubungan kalian. Meskipun tampaknya kayak baik-baik saja, ya, hubungan kalian, tapi sebenarnya tidak. Hubungan kalian ini sebenarnya penuh dengan ketoksikan, yaitu tadi ada situasi yang terus berulang dan membuat hubungan kalian jadinya tidak berkembang kayak gitu, ya. Dan aku melihat di sini, walaupun dia merasa terpojok dan terjebak, sebenarnya dia ini bisa keluar dari hubungan ini. Cuman memang cara pandang dia itu yang tidak terbuka gitu, ya, tidak luas. Jadi dia itu sudut pandangnya itu masih sempit gitu loh. Makanya di sini dia berpikir bahwa dia merasa terjebak dengan hubungan yang toksik ini, ya. Dan aku melihat di sini kenapa sudut pandang dia masih sempit, karena dia itu memiliki entah itu kehidupan, pola pikir itu yang sempit dan penuh dengan kenegatifan, ya. Atau bisa jadi memang hubungan kalian ini tuh udah dalam keadaan krisis, juga penuh dramanya, terus juga sudah penuh dengan kesulitan, kerumitan untuk bisa mengembangkannya,
ya, sehingga situasi hubungan kalian ini penuh dengan kenegatifan gitu loh. Apalagi di sini kalau aku lihat juga ini menunjukkan ada hubungan yang terlalu kasar ya, bahkan sampai-sampai menelan korban, menimbulkan korban, entah ini kamu atau dia yang menjadi korbannya. Sampai-sampai aku lihat di sini ada yang sampai putus asa ya, atau tidak berdaya karena hubungan yang stuck, hubungan yang menyakitkan, hubungan yang melelahkan. Dan aku melihat bahwa sebenarnya ini dia itu kayak menunggu seseorang untuk memperbaiki hubungan. Jadi kayaknya justru malah dia yang menunggu kamu untuk memperbaiki hubungan ini gitu. Padahal sebenarnya kan dia yang salah ya. Dia yang berbuat masalah, tapi dia berharap kamulah yang mau memperbaiki hubungan ini gitu. Dan saat ini tuh dia kayak yakin ya, dia yakin dalam hidup dia bahwa akan ada akan ada seseorang yang tepat dalam hidup dia gitu. Jadi saat ini dia menunggu seseorang yang menurut dia tepat untuk hidup dia. Nah, sambil menunggu itu, dia makanya masih bertahan sama kamu, baik itu secara fisik ataupun energi ya, karena ya dia takut sendirian gitu. Kalau misalkan dia melepas kamu sekarang kan berarti dia sendirian tuh. Nah, dia takut, makanya di sini dia selalu ada hadir membayang-bayangi kamu terus gitu loh. Nah, dia tetap selalu bersama kamu itu juga menurut dia itu bentuk dari kepuasan batin dia gitu loh ya, karena ketakutan dia akan kesendirian itu terpenuhi gitu loh ya, adanya kamu yang mengisi ruang akan takut kesendiriannya itu gitu loh. Jadi dia nggak sendirian lagi seperti itu ya. Memang egois ya, memang egois. Bottom of the decknya di sini ada Six of Wands. Dan aku lihat juga ternyata di sini kan kalian tuh LDR ya, cukup jauh ya jaraknya. Ada yang sampai beda negara juga ada, beda kota, beda provinsi. Dan juga aku melihat di sini ketika kamu dengan dia saat ini tuh sudah berjauhan, sudah saling diem-dieman, udah saling saling memberikan jarak seperti itu ya. Maksudnya itu secara energi dia sekarang melihat kamu itu lebih menarik gitu loh ya. Entah kamu memang lebih bahagia dengan dirimu sendiri, mungkin kamu lebih cantik sekarang merawat diri, atau lebih ganteng ya merawat diri, atau mungkin kamu sekarang auranya itu lebih bahagia, lebih positif seperti itu. Sehingga aku melihat dia ini ngerasa kayak kamu sekarang lebih menarik, lebih tampan, lebih cantik seperti itu. Jadi dia sekarang itu ngerasa berminat lagi gitu loh untuk memandang kamu, untuk melihat kamu dengan cara yang baru ya. Dan sekarang justru malah dia kayak lebih mudah untuk menerima sosoknya kamu kayak gitu. Dan di sini dia itu kayak ingin mengambil inisiatif untuk memberitahu kamu tentang perasaan dia terhadap kamu. Ya, aku melihat di sini ya bahwa dia masih tertarik sama kamu, masih memiliki ketertarikan juga ya, walaupun saat ini dia sama kamu punya jarak yang jauh, tapi secara umum dia itu ya masih melekat gitu loh dengan kamu, baik energi ataupun secara fisik. Ya masih tertarik gitu loh. Bahkan kayak ada keinginan dari dia untuk, kalau misalkan kalian memang jauh ya, ada keinginan dari dia untuk datang gitu ke tempat kamu untuk membicarakan perasaan dia terhadap kamu, atau ya bertemu, sapa, tanya kabar kayak gitu ya.
dan mungkin akan membicarakan tentang suatu hubungan dengan kamu untuk masa depan kalian akan seperti apa. Seperti itu aku melihatnya ya. Jadi apakah dia rindu? Lebih ke ketertarikan sih ya, lebih ke tertarikan gitu. Sekarang dia melihat kamu lebih tertarik gitu. Dan kalau aku lihat kan memang orangnya ini orangnya disiplin ya, orangnya pekerja keras juga ya, orangnya pekerja keras. Dan aku melihat bahwa dia dalam memandang hubungan itu pengennya itu apa yang dia usahakan itu langgeng gitu loh, apa yang dia usahakan itu berhasil. Jadi kalau misalkan dalam hubungan, sebenarnya nggak cuma dalam hubungan sih, dalam karir pun begitu, apapun yang dia kerjakan itu harus bisa mendapatkan kesuksesan gitu loh ya, termasuk dalam hubungan. Jadi kalau misalkan hubungan kalian itu tidak pada satu pemikiran yang sama, pada tujuan yang sama, menurut dia ya nggak akan pernah seimbang gitu ya. Jadi dia menganggap bahwa disiplin dan kewibawaan yang dibutuhkan agar sebuah hubungan itu bisa seimbang. Dan aku di sini juga memang melihat dia ini orang yang rasional banget ya, orang yang bisa dibilang tuh teratur dalam kehidupannya. Terus juga aku melihat di sini kayaknya dia lebih tua ya, usianya kah atau kedewasaannya dari kamu, orang yang banyak pengalaman ya. Terus itu juga dia merasa begini, dia dan kamu harus tahu bahwa tidak semua itu bisa diputuskan dengan emosional, dengan emosi gitu ya, dalam mengambil suatu keputusan apapun di hubungan kalian. Kalian harus tetap berkepala dingin untuk menatap semua atau membuat keputusan semua apapun itu ya. Bahkan dalam situasi krisis pun kayak gitu, dalam situasi terdesak pun kalian harus bisa berkepala dingin dalam mengambil suatu keputusan. Menurut dia seperti itu. Jadi memang kalau aku lihat di sini kamu berdealing dengan orang yang lebih dewasa dari kamu atau pengalamannya lebih banyak sih ya, sehingga secara emosional dia ini kayak stabil gitu loh. Dan memang juga kan orangnya logika banget ya, logika rasional gitu. Dan memang untuk menjalani hubungan kalian ke depan ya secara nyaman itu juga memang tidak ada yang pasti ya, tidak ada yang bisa memastikannya apakah akan selalu langgeng atau enggak. Cuman memang kalau aku lihat di sini hubungan kalian ini terlalu tradisional gitu loh ya, sehingga hubungan kalian ini menyesakkan bagi kalian berdua. Entah mungkin pemikiran kalian terlalu tradisional atau konsep hubungan kalian ini terlalu tradisional sehingga menyesakkan ya. Jadi kalau aku lihat memang jangan terlalu serius-serius banget sih ya. Serius boleh, tapi coba luangkan sedikit
waktu untuk kalian ini, ya nikmatin aja hubungan kalian, bersenang-senang, berkumpul ya, bertemu seperti itu loh. Karena kalau aku lihat di sini terlalu serius, ada seseorang di sini yang terlalu serius gitu. Entah ini kamu, entah ini dia gitu. Terus juga kalau aku lihat kan di sini tuh dia itu orang yang terlalu konservatif gitu ya tentang perasaan dan emosi dia sendiri dan pasangan. Maka dari itu mungkin memang sulit juga gitu loh ya, karena dia terlalu konservatif. Terus itu juga ternyata dia ini orang yang sulit untuk mengungkapkan perasaan dia sebenarnya secara terbuka gitu ya, sehingga ini juga yang mungkin mengakibatkan kesalahpahaman juga di antara kalian. Terus juga ternyata di sini dia itu punya kepribadian yang mendominasi ya, mengendalikan ya, mengendalikan kamu, mengendalikan orang lain. Dan apa ya, dan selalu membelokkan segala sesuatunya agar dia merasa nyaman sendirian kayak gitu loh ya. Egois memang ya, memang egois. Apalagi di sini memang hubungan kalian itu komunikasinya juga kurang kan ya, udah dianya nggak terbuka, komunikasi juga buruk ya. Nah jadi sebenarnya gini nih, dia itu mungkin sulit untuk mengakui hal-hal yang sulit dalam kehidupan dia untuk dibagikan, bahkan termasuk kepada kamu, karena dia merasa bahwa kalau misalkan dia membagikan hal-hal sulit dalam kehidupan dia, takutnya dia akan mengganggu kehidupan kamu gitu ya. Kalau misalkan kamu tahu kesulitan yang dia rasakan sekarang, dia takut kamu akan kesal sama dia, kamu tidak akan menghargai keterbukaan dia, justru malah nanti akan lebih merusak hubungan kalian ya, daripada nantinya akan timbul kebaikan, kayaknya lebih kerusaknya deh gitu ya. Sehingga di sini dia nggak terbuka sama kamu. Akhirnya timbullah miskomunikasi, kesalahpahaman yang cukup besar di antara kalian gitu ya. Tentang ya kenapa dia tidak bicara tentang apapun itu, bahkan tentang suka dan tidak sukanya dia terhadap hubungan ini atau terhadap segala sesuatunya gitu ya. Apalagi di sini dikonfirmasi lagi dengan Six of Pentacles, berarti kan memang hubungan kalian ini tidak stabil ya, karena ada seseorang di sini yang terlalu otoriter ya terhadap pasangan, atau selalu menguasai pasangan, maunya apa-apa itu pasangan harus tunduk dan bergantung sama dia ya, atau harus ngikutin maunya dia gitu. Intinya semua kebutuhan dia harus kamu penuhi seperti itu ya. Bahkan aku melihat di sini dia ini mungkin selalu menyalahgunakan sifat baik dari kamu, bahkan secara berlebihan. Terus itu udah memanfaatkan kebaikan kamu juga, dia tidak pernah membalas budi dari kebaikan-kebaikan yang telah kamu berikan, sehingga timbullah ketidakseimbangan di hubungan ini, dan justru malah tidak juga dia perbaiki gitu loh. Jadi memang kamu berdealing dengan seseorang yang egois ya, kalau aku lihat di sini. Dia orang yang egois, dia orang yang narsis ya, selalu ingin menjadi pusat center dalam kehidupannya. Dan kalau memang kamu belum nikah dengan dia, ini memang ada keegoisan dan kekasaran ya dari si dia, sehingga kamu memilih untuk menjauhi dia saat ini. Terus itu juga ya intinya di sini memang dia itu lebih mementingkan kebutuhan diri dia terlebih dahulu ya. Dia lebih memprioritaskan apa yang memang menurut dia kebutuhan dia bisa terpenuhi. Kalau misalkan tentang ketakutan kesendirian itu ya berarti terpenuhinya adalah ya kamu jangan pergi dari dia, seperti itu, agar kebutuhan dia yang takut akan kesendirian itu terpenuhi seperti itu. Walaupun di sini dia egois, dia maunya selalu dapat perhatian kamu. Tapi karena di sini kamu sudah lelah, aku lihat ya, nih kamu juga merasa bahwa dia terlalu egois, terlalu kasar ya, sehingga kamu memilih untuk pergi dari dia. Dan aku lihat di sini memang itu keputusan yang baik, karena di sini ada Four of Swords, menunjukkan bahwa hubungan kalian ini sudah bisa ya, kalian sudah bisa melewati masa-masa
percobaan atau masa-masa sulit ya di dalam hubungan ini. Bisa jadi ini juga hubungan karmik ya, karena selalu berulang, ada situasi yang berulang, sehingga aku melihat kalian sudah mulai step by step, perlahan-lahan membaik, bahkan kamu berani untuk perlahan-lahan menghilangkan energi dia dari kehidupanmu ya. Aku bisa lihat di sini kamu perlahan-lahan juga bisa menghilangkan ketegangan dan kecemasan kamu yang selama ini kamu rasakan di hubungan kalian ya. Kamu berani memulihkan dan membebaskan diri dari hubungan yang toksik ya, dan kamu juga perlahan-lahan berani untuk mengakhiri hubungan yang penuh dengan duka ya, penuh dengan rasa lelah, penuh dengan rasa kehilangan gitu ya. Kalau aku lihat di sini, karena selama ini pun dia terlalu egois, suka-suka dia, datang dan pergi sesuka hati, sehingga kamu selalu merasa sendirian ya, selalu merasa tidak dihormati, selalu merasa tidak dimiliki seperti itu. Sehingga aku lihat di sini ini keputusan yang terbaik ya bagi kamu untuk melepaskan dia atau pergi dari energi dia. Jadi apakah dia rindu sama kamu? Ya, bisa dibilang iya, karena di sini energi kamu ingin pergi, tapi setelah pergi dia melihat perubahan kamu begitu bagus, begitu besar. Ya, dia sekarang melihat value kamu dan akhirnya tertarik lagi sama kamu seperti itu. Ya, jadi lebih ke ketertarikan. Ya, lebih ketertarikan ya terhadap kamu. Jadi apakah dia rindu karena kamu sekarang mulai tertarik, sekarang kamu mulai lebih menarik gitu loh ya. Jadi bukan rindu yang bagaimana, karena toh ketertarikan itu juga untuk memuaskan kebutuhan dia seperti itu ya, untuk memuaskan keinginan dia tentang apa? Takut akan ditinggalkan dan tingkat ketergantungan yang dimiliki oleh hubungan ini seperti itu ya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Scorpio. Jadi ke-12 zodiak ada semua ya dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Oke. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.